Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat apapun itulah buat yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM serta teman-teman sekalian. Kenalin, nama aku Nisa Ardiani Malangga Putri dengan NIM C1D1230009. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus pada Rumah Sakit Harapan Sehat RSCHS Jambi. Nah, kronologinya adalah sebagai berikut. Nih, teman-teman bisa baca ya. Intinya tuh terjadi serangan ransomware yang melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat di Jambi. Ini adalah latar belakang insidennya, teman-teman bisa baca dan lihat di layar ya. Pokoknya dia tuh terserang hacker dan meminta tebusan, tapi dalam bentuk cryptocurrency. Begitu. Ini analisis keamanan sebelum serangan itu ada infrastruktur lokal, keamanan prime terdasar, perlindungan endpoint, kurangnya segmentasi jaringan, manajemen patch yang lemah gitu, kurangnya pemantauan keamanan yang proaktif, dan penjadangan data yang tidak optimal. Ini adalah pertanyaan dari studi kasus sebelumnya gitu ya, yang tentang Rumah Sakit Harapan Sehat di Jambi. Yang pertama itu ada analisislah bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi terhadap serangan ransomware ini. Langsung saja kita jawab ya. Nah, analisis ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat dan kontribusinya terhadap kerentanan RSHS Jambi terhadap ransomware. Nah, ketidakaturan dalam pengelolaan data center seperti tidak adanya sistem patching yang baik, kurangnya segmentasi jaringan, dan tidak adanya pencadangan data yang aman atau offsite membuat RSHS, Rumah Sakit Harapan Sehat di Jambi, sangat rentan gitu, server yang terhubung langsung ke internet dan tidak dilindungi dengan patch keamanan terbaru membuka celah bagi ransomware untuk masuk dan menyebar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data center itu tidak dikelola dengan standar keamanan yang layak gitu. Jadi memang ada banyak poin yang menyebabkan ransomware itu dapat masuk dan menyebar. Nah, contoh kasus serupanya itu ada kasus serangan ransomware WannaCry tahun 2017 yang menyerang sistem rumah sakit di Inggris nih, namanya NHS, karena masih menggunakan Windows XP yang sudah tidak didukung patch keamanan. Sama seperti nih RSHS Jambi, mereka tidak siap nih menghadapi serangan modern karena infrastruktur data centernya yang usang gitu. Tadi kan tidak adanya sistem patching yang baik, segmentasinya juga gak bagus jaringannya, terus pencadangan datanya juga tidak ada gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Peran penting fitur keamanan fisik dan logis dalam data center modern. Nah, keamanan fisik itu bisa meliputi nih pengawasan 24 jam menggunakan security ataupun CCTV, akses terbatas ke ruang server, misalnya menggunakan sidik jari atau kartu akses. Jadi yang bisa mengakses keamanan fisiknya ya hanya orang-orang yang dipercaya gitu, memang tugasnya, baik itu security atau penjaga keamanan rumah sakit. Terus keamanan logisnya, misalnya firewall canggih, IDS atau IPS, segmentasi jaringan, dan autentikasi berlapis atau multi-factor authentication itu sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya. Nah, contohnya tuh kayak apa? Google Data Center nih, menggunakan sistem kontrol akses biometrik dan kamera CCTV untuk keamanan fisiknya nih, serta AI untuk mendeteksi ancaman cyber secara real time. Jika fitur-fitur ini diterapkan di RSHS Jambi, malware akan sulit masuk dan menyebar secara bebas karena sudah ada yang pertama secara fisiknya sudah bagus gitu, ada kontrol akses, ada kamera CCTV. Kemudian di keamanan logisnya ada fitur AI yang bisa mendeteksi bahwa ada ancaman cyber secara real time, secara langsung gitu. Yang ketiga itu cara RSHS Jambi seharusnya merancang ulang infrastruktur teknologi informasi mereka. Yang pertama itu harus mendesain ulang nih jaringan TI dengan segmentasi jaringan yang baik untuk membatasi penyebaran malware. Itu harus ya, jaringannya diperbaiki dulu lah gitu, segmentasi jaringannya. Yang kedua itu mengadopsi layanan data center pihak ketiga yang memiliki sistem keamanan fisik
dan logis yang canggih. CCTV-nya ganti ke CCTV yang canggih gitu, yang bisa memuat suara dan wajahnya tampak jelas gitu. Baik logisnya juga diperbaiki, firewall-nya dan segala macam. Mengimplementasikan patch management system ya untuk memperbarui sistem secara berkala, menggunakan sistem pemantauan keamanan real time untuk mendeteksi anomali lebih cepat. Jadi real time itu adalah ada memang security yang khusus menjaganya gitu loh. Mungkin security-nya ada tapi nggak real time gitu, bisa aja gitu. RHCS Jambi perlu nih memisahkan jaringan sistem medis, administrasi, dan publik dengan firewall dan segmentasi jaringannya. Mereka juga sebaiknya nih mempertimbangkan menggunakan layanan data center profesional nih yang sudah tersertifikasi seperti ISO 2701 gitu. Nah, sebagai contohnya tuh ada tuh di Mayo Clinic Amerika Serikat, mereka tuh menerapkan segmentasi jaringan dengan ketat. Sistem pendaftaran pasien itu tidak terkoneksi langsung ke database rekam medis. Jadi ketika pendaftarannya beda, hasil rekam medisnya juga beda. Jadi nggak langsung saat menyatu, sehingga ketika ada serangan pada satu sistem itu tidak langsung mengganggu keamanan yang lainnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya data medisnya tersebar, ya rekam medisnya enggak gitu loh. Gitu. Data si pasien tersebar gitu, maksudnya rekam medisnya enggak gitu, atau rekam medisnya tersebar, datanya tidak. Yang keempat itu langkah keamanan cyber lainnya yang perlu diimplementasikan nih. Yang pertama itu backup harian otomatis dan disimpan offsite. Tadi kalau pertama kasusnya mereka nggak punya itu, nah sekarang harus nih backup harian otomatis. Misalnya nih di cloud teranskripsi seperti AWS S3 nih contohnya ya, kita kasih contoh. Terus penggunaan enterprise antivirus seperti apa? Sophos atau CrowdStrike. Nah, mereka bisa download itu, mereka bisa pakai antivirus itu gitu. Simulasi serangan rutin mengetahui respon staf gitu, cyber drill atau pelatihan stafnya nih, TI dan non-TI-nya tentang ancaman cyber dan cara menghindarinya, awareness training. Jadi perlu untuk para stafnya, baik itu TI atau non-TI juga harus terus belajar pelatihan penggunaan yang baik dan benar, cara menanganinya gitu, atau setelah terjadi itu gimana penanggulangannya. Terus yang kelima itu dampak jangka panjang dan bagaimana data center yang aman bisa meminimalkan dampak. Yang pertama itu hilangnya kepercayaan masyarakat tuh, bisa berdampak pada mengurangi jumlahnya pasien gitu. Orang-orang akan tidak percaya lagi terhadap kredibilitas rumah sakitnya. Terus SHS Jambi ini juga bisa menghadapi tuntutan hukum karena kebocoran data pribadi. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya dan memiliki bukti, itu RSHS bisa terkena jeratan hukum. Terus butuh waktu dan biaya besar untuk pemulihan sistem TI, ini yang paling benar ya, maksudnya yang paling krusial karena memang butuh waktu untuk biaya yang besar dalam pemulihannya. Terus data center yang aman dan backup otomatis, patch teratur, dan keamanan logis, serta fisik yang kuat akan meminimalkan dampak ini karena sistem dapat pulih lebih cepat dan data tetap aman. Maaf, batuk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.